Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifaul Qulub dari kelas IPS 3 dengan NIM 222 10 10 938. Saya di sini akan sedikit menjelaskan analisa saya tentang ekonomi Indonesia di tengah pusaran resiko gagal bayar utang Amerika Serikat. Dampak dari gagalan utang Amerika terdapat ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu perdagangan, yang kedua penanaman modal, yang ketiga kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia. Dependensi Indonesia terhadap Amerika Serikat. Yang pertama perdagangan, meliputi dari ekspor impor Indonesia. Yang kedua penanaman modal, yaitu posisi PAM di Indonesia 6% pada tahun 2022. Yang ketiga, sektor moneter, transmisi lewat nilai tukar, yaitu suku bunga. Yang keempat, fiskal, porsi utang dalam Amerika Serikat sangat tinggi, sehingga banyak biaya cicilan dan pokok utang naik. Analisa tentang pertumbuhan ekonomi sektoral. Ketergantungan kepada industri. Ekonomi triwulan pertama tahun 2023 tumbuh 5,03, banyak ditopang oleh sektor industri dan masih sangat tergantung terhadap industri. Jika industri bergerak santai, maka ekonomi Indonesia jalan di tempat, pertumbuhannya 5% saja. Yang selanjutnya, pangan terancam. Maksudnya pertanian tidak bisa lagi diharapkan 0,34% meski peranannya sangat strategis. Tantangan terbesar selalu pada subsektor tanaman pangan 3,03% yang dihadapkan pada importasi beras saat panen raya. Panen akan semakin terancam menghadapi earning dalam beberapa bulan mendatang. Yang selanjutnya, industri terpuruk. Maksudnya beberapa industri strategis seperti tembakau, kulit, alas kaki, furnitur, tekstil, dan kayu yang berbasis ekspor mengalami keterpurukan. Faktor penurunannya permintaan ekspor dan daya beli masyarakat menjadi penyebabnya. Terdapat kebijakan yang mendorong industri menjadi sunset industri. Dampak resensi Amerika terhadap perdagangan Indonesia. Yang pertama yaitu ekspor non migas turun drastis dari resensi Amerika. Yang kedua, impor yang meningkat dari Amerika. Selanjutnya yaitu pertumbuhan PDB triwulan 1 pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2022 dari 5,02% menjadi 5,03%. Namun, jika dilihat pertumbuhan PDB triwulan 1 pada tahun 2023 terhadap triwulan 4 2023 mengalami kontraksi sebesar 0,92%. Kondisi ini bahwa pertumbuhan ekonomis masih stabil. Artinya, perekonomian masih business as usual pada setiap peralihan triwulan 4 ke triwulan 1. Selanjutnya yaitu capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2023 dan masih mengandalkan kontribusi konsumsi dan ekspor. Konsumsi rumah tangga masih sama, terdapat beberapa sektor tumbuh dan beberapa sektor melemah.
Realisasi investasi pada triwulan 1 tahun 2023 masih belum optimal, terutama masih dan perlengkapan dalam bidang produksi. Yang menjadi catatan perlunya penguatan dan peningkatan neraca perdagangan, terutama ekspor dan impor barang yang memberi nilai tambah. Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara tidak dapat menghindar dampak peristiwa global yang mempengaruhi stabilitas ekonominya. Saat ini negara ini sedang menghadapi risiko gagal bayar hutang Amerika Serikat yang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ketergantungan terhadap ekonomi global. Sebagai negara yang terhubung dengan ekonomi global, Indonesia tidak dapat menghindari dampak dari resiko gagal bayar hutang Amerika, perubahan dalam arus modal, fluktuasi mata uang, dan penurunan investasi asing dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan negara. Ketidakpastian di pasar keuangan. Risiko gagal bayar hutang Amerika dapat menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan global, termasuk di Indonesia. Investor mungkin menjadi lebih hati-hati dalam melakukan aksi jual yang dapat menyebabkan penurunan nilai saham dan depresiasi mata uang negara. Dampak pada sektor real. Tidak hanya pasar keuangan, tetapi risiko gagal bayar hutang Amerika juga dapat mempengaruhi sektor real di Indonesia. Penurunan investasi asing langsung dapat berdampak pada sektor industri, perdagangan, dan proyek infrastruktur yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pengelolaan utang dan kebijakan fiskal. Dalam menghadapi risiko gagal bayar hutang Amerika, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengelola utang secara bijaksana dan menjaga stabilitas keuangan kebijakan fiskal yang hati-hati dan pengelolaan utang yang bijaksana akan membantu melindungi ekonomi Indonesia dari dampak negatif risiko gagal bayar utang global. Diversifikasi ekonomi. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal dan menghadapi risiko global, Indonesia perlu meningkatkan diversifikasi ekonominya. Fokus pada sektor dalam negeri seperti industri manufaktur, pariwisata, pertanian, dan teknologi dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan daya tahan ekonomi dalam menghadapi risiko global. Peluang investasi dalam negeri. Meskipun ada risiko yang harus dihadapi di Indonesia, tetapi menawarkan peluang investasi yang sangat menjanjikan. Pertumbuhan populasi yang besar, meningkatnya urbanisasi, dan permintaan konsumen yang kuat adalah faktor-faktor yang membuat pasar Indonesia menarik bagi investor. Infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Investasi dalam proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan ekonomi di Indonesia di tengah risiko gagal bayar hutang Amerika. Peningkatan konektivitas melalui pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur digital akan meningkatkan daya saing negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penguatan sektor keuangan, yaitu meningkatkan ketahanan sektor keuangan, adalah dengan langkah penting dalam menghadapi risiko gagal bayar hutang di Amerika. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan pengawasan keuangan, memperkuat lembaga keuangan, dan mendorong inklusi keuangan untuk memitigasi dampak potensial dari perubahan di pasar global. Kerjasama regional dan internasional. Menghadapi risiko gagal bayar utang di Amerika tidak bisa dilakukan secara sendiri. Kerjasama regional dan internasional penting dalam memperkuat kestabilan ekonomi. Indonesia harus memperkuat kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan mitra dagang lainnya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi bersama dan mengurangi ketergantungan pada satu pasar ekspor.
pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci dalam menghadapi risiko ekonomi. Dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya dalam menarik investasi yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Inovasi dan teknologi. Mendorongnya inovasi dan adaptasi teknologi adalah langkah penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi di Indonesia. Dalam menghadapi risiko gagal bayar utang Amerika, negara ini harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan teknologi dan startup untuk tumbuh dan berkembang. Peningkatan ekspor non-komoditas. Dalam menghadapi risiko gagal bayar hutang Amerika, diversifikasi ekspor menjadi sangat penting. Indonesia perlu meningkatkan ekspor non-komoditas seperti produk manufaktur, elektronik, tekstil, dan jasa untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas dan mengurangi risiko fluktuasi harga global. Perlindungan terhadap ketidakpastian. Pemerintah Indonesia harus menerapkan kebijakan dan instrumen yang tepat untuk melindungi ekonomi dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh risiko gagal bayar hutang Amerika. Hal ini meliputi pengelolaan risiko keuangan, perlindungan terhadap mata uang asing, dan kebijakan stabilitas pasar untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kepercayaan investor. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.